Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Pak Jokowi masuk lingkaran elit dunia sebagai penasihat Bloomberg. Luar biasa. So, jangan lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Posisi Indonesia sudah jelas membangun Indonesia yang resilient, prosperous, sustainable, and inclusive economy. Perlu kerjasama yang kolaboratif dan inklusif berupa aksi-aksi nyata untuk menghasilkan karya-karya nyata. Itulah yang harus kita capai di COP28. Kabar terbaru datang dari panggung ekonomi dunia. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Bloomberg melalui laman resminya pada hari Selasa. Dengan penunjukan ini, nama Jokowi kini tercatat dalam jajaran 22 tokoh dunia yang dipercaya memberi masukan strategis bagi arah transformasi ekonomi global. Bloomberg menjelaskan, Dewan Penasihat Global ini dibentuk pada April 2025 dengan tujuan menghadirkan solusi atas berbagai tantangan besar yang tengah dihadapi dunia, mulai dari ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks. Keanggotaan Jokowi dalam forum bergengsi ini menjadi sorotan karena ia akan duduk sejajar dengan tokoh-tokoh penting dunia lainnya. Inilah kisah Joko Widodo, atau yang akrab kita panggil Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Meski masa jabatannya telah usai pada tahun 2024, ternyata dunia belum selesai menaruh perhatian padanya. Justru sebaliknya, panggung global kini kembali membuka pintu bagi pria sederhana yang dulu sering kita lihat naik motor belusukan ke gang sempit. Pada 23 September 2025, sebuah kabar mengejutkan sekaligus membanggakan datang dari Bloomberg, raksasa media dan platform ekonomi dunia. Melalui laman resminya, Bloomberg mengumumkan bahwa Jokowi resmi ditunjuk sebagai salah satu dari 22 anggota Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy. Keputusan ini bukan hanya sebuah formalitas, bukan pula sekedar simbol, melainkan sebuah pengakuan nyata bahwa suara Jokowi masih dianggap penting dalam percaturan global. Bloomberg New Economy sendiri bukanlah forum biasa. Ia adalah sebuah platform besar, tempat bertemunya pemimpin pemerintahan, para taipan bisnis, pemikir ekonomi, dan perwakilan organisasi multilateral untuk mendiskusikan isu-isu krusial dunia. Di era ketika globalisasi menghadapi tantangan berat, ketika geopolitik penuh dengan ketegangan, dan ketika perekonomian dunia berhadapan dengan ancaman ketidakpastian dan ekstrim, kehadiran forum ini menjadi semacam titik temu untuk mencari solusi bersama. Dewan Penasihat Global Bloomberg New Economy baru dibentuk pada April 2025. Artinya ini adalah kelompok yang masih sangat muda, namun ambisinya besar. Mereka ingin menghadirkan pemikiran segar dari tokoh-tokoh kelas dunia untuk menjawab persoalan kompleks, krisis energi, perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, hingga risiko teknologi. Anggotanya dipilih bukan sembarangan, melainkan dari mereka yang memiliki pengalaman tingkat tinggi, baik di dunia bisnis, pemerintahan, maupun organisasi internasional. Dan di antara nama-nama besar dunia, kini ada nama Jokowi. Bagi Bloomberg, masukan dari para anggota dewan ini akan sangat menentukan arah strategi dalam mempertemukan ide dan solusi. Mereka menulis dalam pengumumannya, masukan dari Dewan Penasihat sangat penting dalam menggantu upaya kami menghadapi tantangan global. Artinya setiap tokoh di dalamnya bukan hanya pajangan, melainkan benar-benar diminta untuk memberikan pandangan, strategi, dan mungkin juga solusi konkret. Mari kita lihat, siapa saja tokoh lain yang duduk bersama Jokowi dalam dewan ini. Ada Gita Gopinath, mantan Kepala Ekonom Dana Moneter Internasional, seorang ekonom papan atas yang karyanya banyak dijadikan rujukan. Ada Mario Draghi, mantan Perdana Menteri Italia yang dikenal sebagai tokoh kunci dalam penyelamatan Eurozone saat krisis keuangan. Ada lalu Gan Kim Yong, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, yang ditunjuk sebagai Ketua Kehormatan. Nama-nama lain juga tidak kalah mentereng, tokoh-tokoh yang biasa mengendalikan arah kebijakan di negara mereka atau bahkan di dunia. Di tengah jajaran elit global itu, hadir seorang Jokowi. Apa yang membuatnya berbeda? Jokowi bukan akademisi ternama dengan segudang publikasi ilmiah. Bukan juga bagian dari elit politik global yang terbiasa bermain di meja perundingan besar sejak awal karirnya. Ia adalah mantan pengusaha mebel,
seorang insinyur kayu, seorang wali kota yang terbiasa menyapa rakyatnya di pasar, yang kemudian melesat menjadi gubernur Jakarta, lalu 2 periode menjabat Presiden Republik Indonesia. Bloomberg bahkan mencatat identitas Jokowi secara spesifik, seorang politikus, insinyur, sekaligus pengusaha. Ia juga dikenal sebagai presiden pertama RI yang tidak berasal dari elit politik maupun militer. Itulah sisi uniknya. Jokowi bukan tipikal pemimpin yang lahir dari keluarga politik besar, bukan pula seorang jenderal yang tumbuh dari dunia militer. Ia benar-benar hadir dari jalur rakyat biasa. Dan justru itulah yang membuatnya menarik di mata dunia. Riwayat jabatannya juga tidak bisa dibilang singkat. Dari wali kota Surakarta sejak 2005 hingga 2012, lalu menjadi gubernur DKI Jakarta dari 2012 hingga 2014, dan kemudian Presiden Republik Indonesia dari 2014 hingga 2024. Selama 2 periode, Jokowi memimpin Indonesia dengan gaya yang khas. Sederhana, blusukan, namun di balik itu penuh perhitungan dalam proyek-proyek besar infrastruktur dan transformasi ekonomi. Ia juga dikenal membawa isu-isu seperti pembangunan ibu kota baru, pemindahan pusat pemerintahan ke IKN, serta mendorong investasi asing di berbagai sektor. Kini, meski tidak lagi menjadi presiden, perannya tidak berhenti. Jokowi masih menjabat sebagai Dewan Pengarah di Badan Pengelola Investasi Indonesia, dan juga di Antara. Namun yang lebih penting, penunjukan dirinya oleh Bloomberg menandai sebuah babak baru, bahwa ia kini bukan hanya tokoh nasional, melainkan bagian dari percakapan global. Pertanyaannya, apa arti penunjukan ini bagi Indonesia? Apakah ini hanya sebuah penghargaan personal, ataukah akan berdampak luas pada posisi Indonesia di dunia? Mari kita lihat dari berbagai sisi. Pertama, dari sisi simbolik, tentu ini merupakan bentuk pengakuan. Bayangkan, seorang mantan Presiden Indonesia kini duduk sejajar dengan tokoh-tokoh kelas dunia dalam sebuah dewan bergengsi. Dunia melihat bahwa pengalaman Jokowi selama 1 dekada memimpin negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, dan salah satu kekuatan baru di G20 layak dijadikan rujukan. Kedua, dari sisi diplomasi, posisi ini bisa menjadi pintu masuk baru. Jokowi mungkin tidak lagi memiliki otoritas formal sebagai kepala negara, tapi ia tetap membawa nama besar Indonesia. Setiap pandangan yang ia lontarkan dalam forum ini akan selalu dikaitkan dengan Indonesia. Dengan begitu, citra Indonesia di mata dunia ikut terdongkrak. Negara kita dilihat sebagai bagian dari percakapan global, bukan sekedar pengikut. Ketiga, dari sisi praktis, kehadiran Jokowi di forum ini membuka peluang lebih besar untuk jejaring investasi. Bloomberg New Economy bukan sekadar forum diskusi, melainkan wadah yang mempertemukan pemimpin politik dengan para pengusaha besar dunia. Jika Jokowi bisa memainkan perannya dengan tepat, Indonesia bisa mendapat manfaat berupa aliran investasi, akses teknologi, hingga penguatan posisi dalam rantai pasok global. Namun tentu saja ada juga pertanyaan kritis. Apakah penunjukan ini benar-benar akan berpengaruh langsung bagi Indonesia, ataukah hanya sebuah posisi kehormatan tanpa dampak konkret? Ini pertanyaan yang wajar, sebab dalam banyak kasus, forum global seringkali hanya menjadi ajang diskusi tanpa tindak lanjut yang nyata. Akan tetapi, dalam konteks Bloomberg New Economy, forum ini punya track record yang cukup kuat. Mereka secara rutin menggelar pertemuan besar dengan agenda jelas, mempertemukan pelaku utama dalam ekonomi dunia. Dan pada 19 hingga 21 November 2025 mendatang, pertemuan mereka akan berlangsung di Singapura dengan tema Thriving in an Age of Extremism. Tema ini jelas menandakan bahwa dunia sedang menghadapi masa ekstrim, perubahan iklim, ketidakstabilan geopolitik, krisis ekonomi, hingga transformasi teknologi. Dalam konteks ini, pengalaman Jokowi memimpin Indonesia, negara dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, menghadapi pandemi, mengelola pembangunan infrastruktur, serta mendorong transisi energi, bisa menjadi masukan berharga. Dunia ingin tahu bagaimana negara berkembang seperti Indonesia mengelola tantangan, dan Jokowi bisa menyuarakan perspektif itu. Lalu bagaimana publik Indonesia harus memandang kabar ini? Ada yang mungkin menganggapnya sekadar prestise pribadi, tidak lebih. Ada juga yang melihatnya sebagai peluang emas bagi Indonesia untuk meningkatkan soft power.
Namun yang jelas, kita tidak bisa menutup mata bahwa kehadiran Jokowi di forum ini akan ikut membawa nama Indonesia ke panggung besar. Perjalanan Jokowi dari pasar tradisional di Solo hingga ke forum global Bloomberg New Economy adalah cerita tentang transformasi. Cerita tentang bagaimana seorang pemimpin yang lahir dari rakyat biasa bisa menembus batas elit global. Cerita ini bukan hanya milik Jokowi, tapi juga milik Indonesia. Karena di balik namanya selalu ada embel-embel mantan Presiden Republik Indonesia. Dan mungkin sejarah akan mencatat bahwa meski masa kepresidenannya selesai, peran Jokowi dalam percaturan global baru saja dimulai. Oke guys, itu dia videonya ini kabar daripada Pak Jokowi gitu ya, telah pun ditunjuk sebagai penasihat di Bloomberg ini, satu forum bergengsi dunia yang mana berkumpulnya para elit dunia gitu kan, termasuk pengusaha-pengusaha juga, pimpinan-pimpinan dunia juga gitu ya. Luar biasa ini ya, dunia masih mengakui gitu kan pengalaman Presiden Jokowi ya, ditunjuknya sebagai salah satu penasihat di Bloomberg gitu kan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.